Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Ramadan dan rekan saya Nurul Ardillah ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami eh, tentang perencanaan strategi sistem informasi pada klinik Reconspeed Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada saat ini, zaman sudah sangat berkembang pesat. Terjadi perubahan pada dunia baik di bidang kesehatan maupun di bidang teknologi informasi yang mendorong dunia untuk menjadi semakin maju dan berkembang dalam berbagai jenis bidang pekerjaan. Salah satunya di PT Reconspeed Indonesia. PT Reconspeed Indonesia merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang kesehatan, nutrisi, dan kebugaran. Tentunya PT ini ingin mengembangkan perusahaannya dan agar tidak ketinggalan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan ini membutuhkan program yang dapat mempermudahkan segala aktivitas pada perusahaan ini, baik menyangkut kepegawaian maupun pasien. Klinik Rekons ini memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh sistem yang lama, karena fiturnya masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami akan membahas solusi-solusi yang dapat mempermudahkan pihak perusahaan dalam menyelesaikan permasalahannya. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat berdasarkan latar belakangnya, yaitu menganalisa strategi yang ingin dicapai berdasarkan hasil pengamatan, observasi, dan wawancara kepada pihak klinik Reconspeed Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi strategi kompetitif dan dampak kepada lingkungan bisnis maupun baik eksternal maupun internal. Yang ketiga, merumuskan usulan strategi sistem informasi maupun teknologi informasi pada klinik Reconspeed Indonesia. Yang keempat, merumuskan usulan sistem informasi maupun teknologi informasi dalam bentuk future application portfolio. Yang kelima, merumuskan perkiraan biaya investasi dan yang akan digunakan dan serta perkiraan waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi bisnis pada klinik Reconspeed Indonesia. Profil perusahaan. PT Reconspeed Indonesia merupakan perusahaan swasta bergerak di bidang pelayanan kesehatan, nutrisi, fitness yang selalu menekankan pada aspek profesional dan merupakan klinik pertama yang menggabungkan klinik intervensi nyeri, fisioterapi, gym, dan nutrisi. Berorientasi pada kualitas dan ketepatan waktu untuk melayani kebutuhan kesehatan yang makin berkembang dalam perekonomian Indonesia yang semakin maju. Visi dan misi pada PT Reconspeed Indonesia. Visi, menjadi PT Reconspeed Indonesia sebagai sarana pelayanan kesehatan ortopedik, pen intervention, sport medicine, fisioterapi, kebugaran, atlet performance yang terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat dan atlet dengan sistem one day care. Untuk misinya, yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan terstandarisasi kepada pasien dan atlet dengan pendekatan patient center. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pasien akan pelayanan yang berkesinambungan dengan sistem one day care. Yang ketiga, memberikan pelayanan peningkatan performance, general check up dan kebugaran kepada atlet yang telah bekerja sama. Yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan dan sumber daya manusia yang profesional yang terus-menerus mengembangkan kompetensinya. Yang kelima, membangun hubungan dokter ke pasien untuk saling bersinergi. Analisis lingkungan bisnis internal menggunakan SWOT. Kekuatan, tingkat pelayanan yang baik. Klinik Reconspeed Indonesia mempunyai kualitas pelayanan yang baik, di mana Klinik Reconspeed Indonesia memberikan pelayanan yang baik dan loyal kepada semua pasien maupun karyawannya, sehingga baik pasien maupun karyawannya menjadi setia terhadap perusahaan. Lokasi yang strategis. Klinik Reconspeed Indonesia terletak pada kawasan pusat kota dan juga di keramaian kota, tepatnya di kota Palembang. Yang ketiga, kerjasama yang baik dengan supplier. Klinik Reconspeed Indonesia selalu berlangganan dengan supplier yang sama dan juga pesanan yang banyak, sehingga membuat hubungan yang baik antara supplier dan perusahaan.
Kelemahan, tempat parkir yang sempit. Meskipun terletak di tempat yang strategis, namun klinik Reconstruct Indonesia memiliki lahan parkir yang tergolong sempit, sehingga pelanggan yang datang ke klinik lebih susah untuk memarkirkan kendaraan mereka. Peluang izin usaha yang lengkap. Klinik Reconstruct Indonesia sudah berbadan hukum dan sudah memiliki perizinan yang lengkap sehingga masyarakat akan lebih percaya terhadap klinik Reconstruct Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan penduduk Palembang yang meningkat. Pertumbuhan penduduk yang cukup padat dan ditambah lagi banyak mahasiswa dari luar kota Palembang yang tinggal di kota Palembang sehingga merupakan peluang yang besar bagi kelangsungan usaha di bidang kesehatan. Salah satunya PT Reconstruct Indonesia. Ancaman, tingkat persaingan yang ketat. Tingkat persaingan yang ketat karena di lokasi klinik Reconstruct Indonesia berada di pusat kota dan ada beberapa klinik yang serupa dan bahkan rumah sakit yang cukup besar. Yang kedua, resiko bisnis. Resiko bisnis tentunya ada di semua bidang usaha. Salah satunya seperti ketidakstabilan kondisi perekonomian yang mungkin terjadi yang mengakibatkan daya kunjung masyarakat menurun sehingga membawa pengaruh negatif untuk kelangsungan aktivitas-aktivitas perusahaan. Analisis lingkungan bisnis eksternal menggunakan Five Force Porter. Yang pertama, persaingan perusahaan sejenis. Persaingan antar bisnis pada bidang kesehatan dapat dirasakan oleh klinik Reconstruct Indonesia, di mana terdapat klinik yang berani memberikan harga yang lebih murah sehingga itu akan menjadi ancaman bagi klinik Reconstruct Indonesia untuk mendapatkan pangsa pasar di Palembang. Yang kedua, ancaman masuknya persaingan baru. Adanya pesaing baru yang bertaraf internasional dan akreditasi yang lebih baik dari Reconstruct Indonesia, sehingga Reconstruct Indonesia perlu memikirkan usaha untuk menjadi klinik nomor 1 di kota Palembang. Yang ketiga, ancaman layanan substitusi. Produk pengganti yang digunakan untuk sekarang ini banyak tempat pengobatan yang lebih diminati masyarakat seperti klinik spesialis, klinik 24 jam, balai pengobatan, puskesmas, dan bahkan pengobatan tradisional. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar konsumen. Pelanggan memiliki banyak keleluasaan untuk memilih tempat pengobatan dan pencegahan berdasarkan tingkat kenyamanan pelayanan bermutu, informatif, harga, dan posisi rumah sakit ini berada. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Klinik Reconstruct Indonesia mempunyai pemasok yang terdiri dari obat-obatan, supplier alat medis, dan supplier lainnya. Analisis lingkungan bisnis eksternal menggunakan PESTEL. Yang pertama, politik. Peraturan perundang-undangan tentang kesehatan menjadi pedoman, salah satunya persyaratan dalam mendirikan usaha di bidang kesehatan sudah terpenuhi oleh klinik Reconstruct Indonesia. Yang kedua, ekonomi. Dari sisi ekonomi, hal ini berpengaruh terhadap keadaan ekonomi masyarakat serta berpengaruh kepada pemeliharaan dan pembelian alat-alat medik untuk menunjang pelayanan klinik Reconstruct Indonesia. Sosial. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap kepedulian kesehatan sebagai salah satu kebutuhan primer mereka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi di dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya menyebabkan semakin banyaknya pelayanan yang ditawarkan oleh beberapa klinik kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan Indonesia. Lingkungan. Karena tingginya jumlah pasien yang berkunjung ke klinik Reconstruct Indonesia, maka semakin tinggi pula alat kesehatan yang dipakai oleh klinik tersebut. Hukum. Untuk membangun sebuah klinik tentunya terdapat beberapa persyaratan dan harus dipatuhi oleh usaha-usaha menengah kecil maupun usaha baik maupun klinik seperti Reconstruct Indonesia. Hal ini disebabkan karena klinik menjadi salah satu usaha atau kegiatan yang spesifik untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Analisis lingkungan SITI internal. Ada beberapa perangkat lunak yang terdapat pada PT Reconstruct Indonesia. Yang pertama, komputer, CCTV, mouse, keyboard, scanner, wifi, printer, smartphone pegawai, dan fingerprint. Sedangkan perangkat lunaknya Microsoft Excel, Microsoft Word, Hades, SQL. Saya akan melanjutkan presentasi dari Azhari Ramadan. Selanjutnya ada identifikasi strategi bisnis, kebutuhan bisnis dan informasi.
Yang pertama, melakukan pengembangan fasilitas pelayanan baik dari segi medis maupun non-medis guna meningkatkan kepuasan pasien atau masyarakat. Strategi bisnis dilakukan oleh patient relation, inputannya kontak seluler atau kontak WhatsApp, dan data pribadi pasien. Selanjutnya, proses bisnis menjalin hubungan dengan pasien, marketing, penjualan, dan transaksi bisnis. Output yang dihasilkan, hubungan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Yang kedua, peningkatan kompetensi para karyawan dan staf. Strategi bisnis dilakukan oleh patient relation, inputannya data karyawan dan staf yang bekerja. Proses bisnis melakukan pelatihan kepada karyawan dan staf secara rutin, meningkatkan manajemen pengembangan SDM. Output yang dihasilkan, pelayanan dan pekerjaan yang maksimal dan kompeten oleh tenaga kerja. Yang ketiga, peningkatan jumlah pasien pada klinik. Strategi bisnis dilakukan oleh patient relation dan marketing. Inputan rincian biaya dan data pasien. Proses bisnis melakukan promosi secara rutin, mengevaluasi biaya konsultasi berobat dengan kompetitor dan pasar. Output, pasien yang datang meningkat. Selanjutnya ada identifikasi strategi SI dan digital. Strategi bisnis yang pertama, laporan rekam medis. Inputannya data rekam medis pasien yang datang terkait rekam medis dan data pasien. Proses bisnis mengetahui rekam medis pasien. Strategi SI atau digital menganalisis kriteria dan rekam medis pasien yang berkunjung di klinik rekons. Usulan SI atau digital yang diajukan, aplikasi rekam medis. Yang kedua, manajemen relasi. Inputannya kontak seluler. Proses bisnis menjalin hubungan dengan relasi. Strategi SI atau digital, relasi pasien klinik Reconstruct Indonesia berkomunikasi melalui media komunikasi WhatsApp. Usulan SI atau digital, WhatsApp bisnis. Yang ketiga, laporan kunjungan pasien. Inputannya, data pasien yang datang. Proses bisnis mengetahui data pasien. Strategi SI atau digital menganalisis pasien yang berkunjung di klinik rekons. Usulan SI atau digital yang diajukan, aplikasi pendaftaran pasien. Lalu ada identifikasi strategi TI. Aplikasi yang pertama ada SI pendaftaran pasien. Perangkat keras yang digunakan PC user, jaringan menggunakan internet, teknis pengembangan, integrasikan. Yang kedua ada aplikasi absensi kepegawaian. Aplikasi absensi kepegawaian, perangkat keras menggunakan smartphone pegawai, jaringan menggunakan internet, teknis pengembangan diintegrasikan. Selanjutnya website klinik Reconstruct Indonesia, perangkat keras menggunakan web hosting, jaringan menggunakan internet, teknis pengembangan tidak ada. Lalu Google Chrome, perangkat keras menggunakan PC user, jaringan menggunakan internet, teknis pengembangan tidak ada. Yang terakhir ada Gmail, perangkat keras menggunakan PC user, jaringan menggunakan internet, teknis pengembangan tidak ada. Lalu ada identifikasi pengembangan portofolio SI atau TI. Usulan SI digital. Yang pertama ada SI kepegawaian, status belum ada, usulan new system platform web. Lalu ada SI rekam medis, statusnya sudah ada, usulan upgrade platform web. Lalu SI pendaftaran pasien, statusnya belum ada, usulan new system, platform web atau mobile. Lalu website klinik, statusnya sudah ada, usulan new system, upgrade, platform web atau mobile. Lalu ada SI keuangan, statusnya belum ada, usulan new system, platform web. SI farmasi, statusnya sudah ada, usulan upgrade, platform web. SI poliklinik, statusnya sudah ada, usulan upgrade, platform web. Lalu ada sistem dokumentasi, statusnya belum ada, usulan new system, platform web. Lalu sistem pengadaan, statusnya belum ada, usulan new system, platform web. Sistem supplier, statusnya belum ada, usulan new system, platform web.
Sistem SDM, sumber daya manusia, statusnya belum ada. Usulannya new system, platform menggunakan web. SI kepuasan pasien, status belum ada. Usulan new system, platform web. Lalu, identifikasi kebutuhan manajemen SI atau TI. Penerapan SI atau TI perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya dengan melakukan perekrutan sistem analis, pemrograman, sistem desain, database administration. Visi untuk bagian TI menjadi penyedia layanan TI yang berkualitas pada layanan kesehatan klinik guna mendukung sumber daya manusia dan infrastruktur TI yang unggul pada klinik. Ditunjang dengan misi meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal pelayanan yang profesional dan bermutu. Estimasi waktu dan biaya pengembangan sistem informasi. Estimasi belanja item. Yang pertama ada upgrade PC server, biaya satuan 7.999, jumlah satuannya 1, total biaya 799 juta. Lalu upgrade RAM server, biaya satuan 4.850.000, jumlah satuannya 1, total biaya 4.850.000 rupiah. Selanjutnya ada tambah PC user, biaya satuannya 4.500.000 rupiah, jumlah satuannya 1, total biaya 4.500.000 rupiah. Lalu ada biaya pemeliharaan sistem dan training penggunaan, biaya satuannya itu 1.500.000, jumlah satuannya 5 pegawai. Jadi 1.500.000 dikali 5 pegawai itu 7.500.000 rupiah. Lanjut, yang terakhir ada integrasi sistem penggunaan jaringan internet dan IP public. Biaya satunya 4 juta dikali 12 bulan, jadi 48 juta. Total keseluruhan 72.849.000. Lalu ada estimasi waktu pengerjaan proyek. Itu dimulai selama 4 bulan. Dimulai dari bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Persiapan dilakukan di bulan Mei pada minggu ke-1 dan selesai semua proyek dilakukan pada dokumentasi itu minggu terakhir ke-4 pada bulan Agustus. Selanjutnya ada estimasi nilai proyek pengembangan. Personilnya ada 3. Yang pertama manajer proyek, jumlah personilnya ada 1. Pengalaman pendidikan dan gelar vokasi, 3 tahun pengalaman bekerja, S1, tidak ada gelar vokasi. Gaji per bulan dikali benchmark, 19 juta dikali 0,913. Waktu bekerja 4 bulan, upah, sistem testing 15 juta. Jumlah 84.388.000. Yang kedua ada sistem analis, jumlah personil 1, pengalaman pendidikan dan gelar vokasi, 3 tahun pengalaman bekerja, S1, tidak ada gelar vokasi. Gajinya 19 juta dikali 0,903. Waktu bekerja 4 bulan, upah dokumentasi 10 juta. Jumlah 79.388.000 rupiah. Yang terakhir programmer. Jumlah personil 2 orang, pengalaman pendidikan dan gelar vokasi, 3 tahun pengalaman bekerja, S1, tidak ada gelar vokasi. Gaji per bulan 13 juta dikali benchmark 0,903. Waktu bekerja 4 bulan. Upahnya tidak ada, jumlah 98.604.000 rupiah. Total keseluruhan ada 262.380.000 rupiah. Estimasi nilai proyek pengembangan sistem informasi berdasarkan total harga pada setiap tabel di atas, maka dapat diambil satu kesimpulan bahwa untuk melakukan pengembangan sistem pada klinik Reconstruct Indonesia, estimasi biaya yang akan dikeluarkan berkisar Rp335.229.000 pada tahun pertama. Lalu yang terakhir ada tahap keluaran Future Application Portfolio. Yang pertama ada strategi.
Strategi terbagi menjadi dua, sistem supplier dan sistem pengadaan. Yang kedua ada high potensial. Di dalamnya ada sistem sumber daya manusia dan sistem informasi kepuasan pasien. Yang ketiga ada key operational. Yang pertama, sistem informasi kepegawaian. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Lalu SI rekam medis, lalu SI farmasi, SI poliklinik, SI pendaftaran pasien, website klinik, dan yang terakhir aplikasi absensi kepegawaian. Yang terakhir ada key support. Terbagi menjadi dua, sistem dokumentasi dan WhatsApp bisnis. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian informasi, kami ucapkan beribuan maaf, dan saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.